Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang pengukuran kecepatan putar. Di bahasan kali ini, ya mungkin eee, sebenarnya udah pada banyak tahu mungkin ya, bahwa alat ukur kecepatan putar itu dikenal dengan nama tachometer. Ya, nah, sebelum kita bahas tachometernya, kita bahas dulu kecepatan putar, sedikit aja. Kecepatan putar ini eee, dikenal dengan simbol N, di mana simbol N ini eee, menggambarkan besaran yang punya satuan itu revolusi per menit, ya, per menit. Bisa saja nanti waktunya diganti dengan second atau jam gitu ya. Tapi yang banyak digunakan adalah revolusi per menit yang disingkat RPM. Nah, kalau kita lihat di sini, revolusi itu menggambarkan satu kali putaran ya, satu kali putaran sebuah titik terhadap pusat putar. Nah, kalau kita anggap satu putaran itu adalah unitless gitu ya, adalah besaran yang tidak memiliki satuan, maka kita bisa lihat di sini putaran. Kalau ini kan nanti bisa jadi putaran per detik gitu ya, revolusi per detik, dan biasanya disingkat dengan RPS. Nah, kalau kita lihat di sini putaran persatuan waktu. Nah, jika putaran ini dianggap unitless, ya, kita anggaplah dia unitless. Kemudian putaran ini menggambarkan bahwa sebuah titik gitu ya, titik di sini, kemudian dia berputar terhadap sumbu putar dan berputar satu siklus, satu kali putaran. Satu siklus itu dia kembali ke posisi semula. Maka satu siklus ini bisa dianggap unitless, dan ketika satu siklus dikaji per satuan waktu gitu ya, dimana waktunya ini bisa aja jadi second gitu ya, atau detik. Saya tulis detik aja ya. Nah, ini sama dengan satuan frekuensi ya. Satuan frekuensi itu kan ngomongin satuan yang unitless juga dibagi dengan detik. Ini frekuensi. Frekuensi ya, ini N. Nah, frekuensi ini unitless per detik ini seringkali ditulis dengan hertz ya. Hertz. Ini menggambarkan satu siklus gelombang yang terjadi per satuan waktu. Nah, jadi kita sebenarnya bisa aja menyatakan kecepatan putar bisa dalam satuan RPM atau satuan frekuensi ya. Maka dari itu kalau kita ngomongin frekuensi nanti fenomena pengukurannya juga terkait sama pengukuran frekuensi ya. Ya, sekarang kita bahas mengenai alat ukurnya. Ya, tachometer. Ya, tachometer ini dibagi menjadi dua secara umum ya. Ada kontak dan non kontak. Ya, ini kategorinya berdasarkan jenis probe-nya. Jenis probe. Probe itu apa? Probe itu adalah komponen dari alat ukur yang nempel ke benda yang diukur gitu ya, atau yang membaca sinyal dari benda yang diukur. Nah, probe-nya ini ada kontak, ada non kontak gitu ya. Nah, kalau kita lihat kita bahas yang kontak dulu ya. Kontak tachometer.
Anda mungkin ya saya coba gambar aja di sini ya. Anda mungkin pernah lihat sebuah tachometer yang bisa dipegang sama tangan gitu ya, handheld. Ini ada displaynya, ada angka misalkan 1000 ya, 0100 RPM. Ada satuannya misalkan begitu. Nah, si alat tachometer ini itu punya poros yang menonjol keluar, kemudian di bagian ujung dari porosnya ini nanti ada semacam karet gitu ya, bentuk kerucut. Nah, ini adalah probe-nya. Dan ini adalah poros tachometer. Ya. Nah, probe ini nantinya akan ditempelkan ke poros yang berputar. Jadi kalau saya gambarkan di sisinya, saya gambar dulu porosnya ya. Misalkan begini. Nah, ini misalkan ada porosnya. Poros ini nanti akan ditempelkan, tachometernya ditempelkan ke porosnya. Jadi probe tachometer tentunya akan ditempelkan ke titik tengah ya. Ditempelkan ke titik pusat putar poros. Supaya ya kalau porosnya muter, probe-nya poros probe-nya muter, dan itu harus satu ini ya, satu sumbu putar. Jadi nanti kita bisa lihat di sini, saya coba kecilin ini ya. Nah, kalau porosnya berputar ke sini, maka nanti probe-nya pun akan berputar. Ya. Nah, putaran poros tadi akan sama dengan putaran probe ya. Jadi saya tulis di sini N poros itu sama dengan N probe ya. Jadi kecepatan putar porosnya sama dengan kecepatan putar probe-nya. Dan kecepatan putar probe itulah yang dibaca oleh tachometer dan nantinya akan ditunjukkan dalam display di sini ya. Tunjukkan dalam display di sini. Oke. Nah, bagaimana cara probe ini, cara tachometer membaca probe-nya ya. Nah, tachometer ini ada tipe counter ya. Ada tipe counter magnetic. Ada juga tipe counter optical. Ada juga tipe counter mechanical ya. Ya, kalau tipe counter mechanical ini mirip kayak odometer atau alat yang dipakai untuk tasbih ya, itu tasbih mechanical itu. Jadi alat penghitung ya, alat penghitung orang yang biasanya dipakai di mana itu, kalau kita masuk ke sebuah pintu masuk apa itu namanya, taman wisata gitu ya. Taman wisata itu ada seorang petugas yang pegang, ada counter gini, ada 0, 0, nanti dibatasi ada pemisahnya gitu ya, 1, 3. Terus di bagian atasnya sini ada sebuah tombol yang bisa dipencet, dan nanti kalau ini dipencet
maka angka 3 ini akan berubah jadi angka 4 dengan cara yaitu angkanya berganti ya, karena ada angka 4 yang sebelah sini, nanti angka 4 ini berputar gitu ya, berputar ke arah atas gitu. Nah, ini mirip kayak begini. Nanti lebih lengkapnya mungkin saya akan berikan gambaran mekanismenya di video ya, suplemen mungkin. Oke, kemudian untuk counter optical dan magnetic ini menggunakan sensor khusus ya, sensor magnet. Biasanya kita bisa pakai Hall effect sensor atau proximity switch ya, proximity sensor ya, atau induktif sensor. Kita bisa pakai itu. Intinya kita harus menggunakan sensor yang bisa mendeteksi kehadiran magnet. Nanti kita bahas bagaimana cara kerjanya secara sederhana ya. Kemudian yang optical ini biasanya pakai IR, infrared dan receivernya ya. Satu pasang antara transmitter sama receiver. Oke, probe-nya sebenarnya kalau kita coba bongkar ya, beberapa alat ukur tachometer yang tersedia di pasaran. Ini yang sekarang ini yang tersedia di pasaran, dia pakai tipe probe ya. Probe-nya kelihatannya kayak ya dia kontak gitu. Dia kontak begini. Tapi di bagian dalamnya itu ini ada sebuah plat berlubang. Dan plat berlubang ini kalau kita lihat tampak depannya gitu ya, dia berupa plat berbentuk lingkaran. Di pinggir-pinggirnya ini ada lubang, ada lubang jumlah tertentu, dan lubangnya dipakai untuk apa gitu ya. Lubangnya ini dipakai untuk mengirimkan sinyal yang kemudian nanti akan dibaca oleh sensor yang namanya optocoupler. Jadi kalau kita lihat di bagian dalamnya tachometer itu sebenarnya seperti ini ya. Nah, ini ada optocoupler. Apa sih optocoupler? Nah, optocoupler itu kalau kita lihat lagi dia ada bentuk kayak U begini, dimana kalau saya gambarkan agak ini ya, ini saya coba gambar isometrinya. Nah, seperti ini. Nah, si optocoupler ini bagian dalamnya ada celah. Bagian samping sini. Ini ada celah. Ya, ada celah lubang. Buat apa celah lubang itu? Celah atau lubang ini buat apa? Nah, celah atau lubang ini sebenarnya untuk mengirimkan sinyal dari inframerah menuju ke ini fotoresistor. Jadi di sini ada inframerah dan di sini ada fotoresistor. Nah, fotoresistor ini tentunya ketika dia mendapatkan cahaya inframerah atau ketika dia tidak mendapatkan cahaya inframerah, nilai resistansinya
berbeda ya. Nah, nilai resistansi yang berbeda tadi akan dibaca sebagai hadir atau tidaknya penghalang yang ada di sini. Jadi karena dia disambungkan dengan plat berlubang tadi, jadi pada saat dia membaca yang tidak ada lubangnya, gitu ya. Sorry, dia membaca yang tidak ada lubangnya. Saya kasih warna merah aja biar kelihatan bahwa ini nggak ada lubangnya. Kemudian dia membaca yang ada lubangnya. Dia membaca yang ada lubangnya. Yang ini. Nah, itu akan terdeteksi sebagai pembacaan satu lubang ya. Yang sebenarnya dihitungnya akhirnya ujung-ujungnya counter juga ya. Dihitungnya counter, makanya tadi saya sebutkan di sini ada counter optical, counter mechanical dan counter magnetic. Yang sebenarnya memang di ujung-ujungnya kita menghitung ada berapa sih lubang, ada berapa sih magnet, ada berapa sih roda gigi yang memutarkan itu pada saat satu kali putaran terdeteksi gitu ya. Nah, jadi nanti optocoupler ini akan mendeteksi misalkan kalau di dalam plat berlubangnya ada 10 lubang ya untuk satu putaran. Maka nanti pas optocoupler mendeteksi kehadiran atau mendeteksi adanya 10 lubang, berarti itu satu putaran ya. Nah, optocoupler ini juga disambungkan tidak hanya dengan tidak berdiri sendiri ya, dia disambungkan juga dengan alat ukur waktu ya, timer. Jadi pada saat dia mendeteksi ada perubahan putaran, timernya mulai bekerja, dan timer inilah nantinya yang akan mendeteksi berapa waktunya yang dibutuhkan untuk membaca sekian putaran tadi. Jadi di sini nanti optocoupler menjadi counter ya, pengukur pencatat berapa putaran, dan timernya ini digunakan sebagai pencatat waktu. Nah, putaran persatuan waktu ini nantinya akan menjadi RPM tadi, atau Hertz atau RPS gitu ya, terserah. Kira-kira begitu. Itu yang optocoupler. Jadi kalau Anda lihat di sini ujung-ujungnya ternyata tachometer yang sekarang yang tipikalnya kontak begini, di dalamnya tidak benar-benar fully contact gitu ya, tidak benar-benar mechanical gitu ya. Ternyata di dalamnya itu ada sensor optocoupler yang kategorinya sebenarnya yang non contact ya. Nah, jadi kita di sini udah bahas juga mengenai yang non contact secara tidak langsung. Jadi ya, kita bahas yang contact tapi di dalamnya ada non contact juga di dalam unitnya. Nah, non contact yang selanjutnya mungkin kita akan bahas yang tentang saya kasih tulisan dulu ya, ini yang optical. Optical. Nah, sekarang kita bahas yang magnetik ya. Nah, untuk tipikal yang magnetik gimana? Nah, tipikal yang magnetik sebenarnya mirip-mirip sama yang tadi, yang optical. Hanya saja kalau tadi itu probe-nya itu ditempelkan dengan plat berlubang. Nah, kalau ini probe-nya nanti diberi magnet ya.
Biasanya dikasih magnetnya nggak 1 ya, tapi 2. Kenapa dikasih magnetnya 2? Ya biar balance ya. Nanti kalau 1 doang yang dikasih, pas putarannya tinggi, unbalance itu akan menghasilkan getaran. Nah, magnet tadi nantinya akan dibaca kehadirannya menggunakan Hall sensor atau proximity atau induktif ya, induktif sensor. Hall effect sensor. Nah, ini juga ujung-ujungnya dia ngedeteksi ada atau tidak si magnet yang dekat dengan si Hall effect-nya. Jadi kalau kita lihat dari penampang yang sebelah sini gitu ya, kalau kita lihat ini saya gambar porosnya ini. Nah, ini magnetnya. Pada saat magnetnya dekat dengan Hall sensor, nanti Hall sensor ini akan mendeteksi ada magnet gitu ya, dan akan dihitung berapa magnetnya ada gitu ya. Kalau di sini berarti sama dengan 1 putaran itu sama dengan 2 deteksi magnet ya. 1 putaran itu sama dengan 2 kali deteksi magnet. Jadi kalau dihitung ya 2 magnet, counternya itu 2 magnet per putaran. Lagi-lagi ini juga pasti dilengkapi dengan timer ya. Kenapa dilengkapi dengan timer? Ya karena untuk menjadi RPM, counter ini harus didampingi dengan waktu ya. Baru jadi RPM. Itu magnetic sensor. Untuk Hall effect sensor, inductive proximity, detailnya seperti apa, cara kerjanya nanti mungkin akan sama tadi ya, nanti akan diberikan video suplemen dari sumber lain. Nah, yang selanjutnya yang saya mau jelaskan adalah memanfaatkan motor atau generator sebagai memanfaatkan generator ya lebih tepatnya. Memanfaatkan generator sebagai pengukur RPM. Bisa nggak? Pertanyaan gitu. Bisa. Kenapa saya bilang bisa? Karena pada dasarnya orang-orang dulu juga menggunakan sebuah generator ya, dimana bagian ujung porosnya ini diberi probe ya. Oh iya, bahan probe-nya biasanya dari karet yang keras ya. Karet ini dipakai supaya dia anti slip, tapi juga harus keras karena kalau nggak keras nanti dia mudah rusak ya. Nah, ketika menggunakan generator, maka ya semuanya tahu dari prinsip induksi tadi antara bagian kumparan di stator ya, bagian kumparan di rotor. Biasanya di rotor ini nanti ada kumparan-kumparan gitu ya. Ya saya gambar gini aja lah. Ini ada kumparan-kumparan. Terus bagian luarnya ini nanti biasanya ya saya gambarnya PMG aja ya, permanent magnet generator, dimana magnetnya kalau permanent magnet generator biar gampang, bagian yang di rotornya ini, rotor itu benda yang berputarnya ya, yang nempel sama poros itu rotor karena dia berputar. Nah, bagian sininya kita kasih magnet ya, kita kasih magnet karena kan kalau magnet nggak harus nempel sama kabel. Kalau pakai kabel, rotornya ada kabel-kabelnya, nanti kan harus pakai
slip ring ya. Jadi lebih rumit lagi nanti konstruksinya. Jadi bagian tengahnya kita kasih magnet, bagian pinggir-pinggirnya nanti ada semacam kumparan gitu ya, coil. Nah, coilnya nanti ada kabelnya keluar begini, kira-kira begitu. Saya gambarin ini ya, ini kumparan, coil, kumparan. Bagian dalamnya ini magnet. Saya tulis permanen ya, permanen magnet. Ya, permanen magnet. Nah, ketika porosnya ini berputar, maka nanti kumparan ini akan menghasilkan tegangan listrik ya. Akan menghasilkan tegangan listrik dan mengalirkan juga arus. Nah, arus dan tegangan listrik yang ada ini itu akan memiliki hubungan ya dengan kecepatan putar poros ya. Ya, kalau kita gambar di sini mungkin bentuknya begini ya. Kira-kira ini kecepatan putar poros dalam satuan RPM, poros probe ya. Kemudian ini tegangan yang dihasilkan dalam volt, atau mungkin juga kita bisa ngukur bukan hanya tegangan tapi juga arus ya, dalam ampere ya. Nah, berarti nanti ngukurnya pakai avometer. Betul, pakai avometer. Dan kalau kita gambarkan ya, sebenarnya pada saat kita membuat alat ukur tachometer ini menggunakan generator, kita bisa gunakan avometer yang analog ini ya. Analog itu yang pakai jarum ya, pakai dial. Ini sebagai displaynya. Jadi yang awalnya dia voltmeter misalkan ya, dia ngukur berapa volt, kemudian ada jarum. Nah, di sini kan ada skalanya ya. Nah, skalanya misalkan di sini 5 saya tulis di sini misalkan 5 volt gitu ya. Nah, angka 5 volt ini misalnya 10, 15, ini 0. Nah, pada saat generator berputar makin kencang, nanti voltasenya akan berubah gitu ya, akan berubah. Kemudian pada saat misalkan ya di sini kita lihat ada 5 volt putarannya, kita cek menggunakan alat ukur tachometer yang lain yang sudah terkalibrasi misalkan 1000 rpm. Pada saat 1000 rpm kita lihat di sini kecepatan putarnya, kegeser. Kita lihat di sini kecepatan putarnya 1000 rpm menghasilkan tegangan 5 volt. Nah, untuk membuat display voltmeter menjadi RPM gauge ya, jadi RPM gauge atau alat ukur RPM, kita cukup mengubah volt ini menjadi RPM ya, satuannya diubah. Kemudian angkanya yang awalnya 5 ini kita hapus dan kita ganti dengan angka 1000 gitu. Nah, nanti pengujiannya tentunya dilakukan disesuaikan dengan dalam kondisi beberapa RPM ya. Contohnya nanti kita naikin jadi 2000 gitu ya. Nah, nanti pada saat 2000 ya, posisi jarumnya berubah ya, tinggal
dicek, oh ini 2000 gitu ya, tinggal diganti aja skalanya. Sama kayak ngeganti skala ngeganti ini. Biasanya kalau saya lihat di beberapa marketplace itu ada orang jualan jam dinding yang kertas bagian belakang yang ada tulisan angka 1, 2, 3 itu diganti. Ya diganti dengan ada yang diganti dengan gambar gitu, ada yang diganti dengan angka-angka dalam huruf-huruf yang tidak lazim lah, kira-kira begitu. Ya sama, tinggal ganti itu aja bagian belakangnya, atau tinggal dicoret-coret aja pakai spidol permanen gitu ya, yang waterproof supaya dia tidak hilang. Itu kira-kira pengukuran RPM menggunakan generator. Dan untuk yang non kontak tadi, yang tipikal yang untuk dipakai di probe, kita akan bahas lagi non kontak yang lain ya, karena ada lagi non kontak yang bentuknya beda ya. Ini optical yang kedua gitu ya, ya part 2 gitu. Nah, optical yang part pertama tadi kita menggunakan optocoupler ya. Ini part 1 tadi ya, dimana di sebelah sini ada IR, di sini ada fotoresistor. Nah, ini untuk yang tipikal yang lain ya, yang mungkin Anda pernah pegang itu seperti ini. Di sini ada tachometer, terus di bagian depan ini ada semacam lubang yang mengeluarkan cahaya tapi nggak tampak ya. Cahaya ini diarahkan ke poros yang berputar ya. Poros, kemudian poros ini karena dia berputar ya, oh ya, porosnya saya lupa di sini. Porosnya ini diberi sebuah stiker ya, diberi sebuah stiker reflektif, stiker yang bisa memantulkan cahaya, yang cahayanya berasal dari bagian dalam si tachometernya. Nah, cahaya ini sebenarnya yang diberikan keluar ini adalah cahaya inframerah ya, cahaya inframerah. Nah, cahaya ini mengarah ke reflektor, kemudian nanti akan dipantulkan kembali ke alatnya dan diterima oleh fotoresistor. Jadi sebenarnya prinsipnya sama dengan yang optical part pertama, hanya saja cara dia mengukurnya itu beda gitu ya, cara mengukurnya saja yang beda. Kalau yang ini tadi, kalau yang pertama tadi ya, karena dikirimkan ke sini cahayanya, kemudian nanti dihalangi atau tidak oleh plat lubang. Atau tidak oleh plat lubang. Nah, kalau yang part yang kedua, bentar ya saya pindah dulu ini. Kalau yang part yang kedua ini, dia hanya akan memantulkan cahaya, ya, cahaya inframerahnya dipantulkan, cahaya inframerahnya dipantulkan dari inframerah, reflektor, kemudian kembali ke sini. Itu pada saat stiker reflektifnya berada di dekat tachometer. Kalau dia posisinya tidak dekat tachometer ya, contoh saya gambar di sampingnya mungkin ya. Ntar saya pindahin dulu ini.
Nah, terus kok gerak-gerak. Saya gambarkan kondisi ketika stiker reflektifnya tidak di dekat tachometer ya. Nah, pas posisinya di sini. Nah, tachometernya kan sorry. Gambar pakai yang hitam biar sama. Atau saya coba pakai ini, kayaknya bisa di copy deh. Copy. Paste. Nah, bisa ya. Oke, porosnya putar gitu ya. Karena stiker reflektifnya jauh dari tachometer dan porosnya ini cenderung warnanya lebih gelap, biasanya begitu. Kalau enggak warnanya gelap ya diwarnai supaya dia gelap gitu ya. Ntar saya rapikan ini. Saya hapus dulu ininya. Nah, oke. Karena dia gelap warna shaftnya, maka si inframerahnya tidak memantul kembali ke fotoresistor. Jadi dia tidak dia sama dengan posisi optocoupler yang dihalangi ya. Dan nanti pada saat stiker reflektifnya dekat dan memantul baru dibaca oleh fotoresistor. Nah, berarti fotoresistor ini nanti akan menghitung ya, counting kehadiran stiker reflektif ya. Nah, stiker reflektifnya kan cuma satu gitu ya. Misalkan kalau stiker reflektifnya cuma satu ya berarti satu stiker dideteksi sama dengan satu putaran. Nah, karena dia baru ngedeteksi putaran, maka dia juga butuh timer. Ya. Nah, kalau kita lihat satu-satunya salah satu alat dari yang tadi saya jelaskan yang tidak butuh timer itu hanya generator ya. Karena generator ini dia langsung kedeteksinya voltage, di mana voltage ini akan langsung kita ubah skalanya menjadi RPM. Hanya saja ya kita kalau yang generator ini kayaknya lebih apa ya, mungkin alatnya lebih mahal ya seharusnya, dan range operasinya tergantung dari generatornya itu. Tapi kebanyakan orang-orang zaman dulu menggunakan voltmeter tipe generator ini ya, dibandingkan tipe mechanical, karena waktu itu mungkin yang tipe magnetic dengan tipe optical belum terlalu banyak berkembang ya. Jadi sebelum optical dan magnetic berkembang, orang lebih prefer menggunakan generator gitu ya ketimbang mechanical. Itu kira-kira karena kalau mechanical counter yang pakai gear atau pakai apa tadi, kayak alat ukur ini ya, alat ukur jumlah orang gitu ya, atau odometer, dia butuh timer. Jadi ada dua alat ukur yang harus dipegang, stopwatch sama counternya. Tapi kalau generator dia cuma butuh satu alat tanpa timer ya. Dengan generator dia langsung bisa dapat berapa RPM-nya. Ya mungkin itu yang bisa disampaikan untuk kecepatan putar. Nanti video suplemennya akan disertakan di deskripsi video. Ya, mudah-mudahan bisa membantu. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.